amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, adem nih. Boten. Kopi ini di kopi ini. Kopi ini di kopi ini ya. Kopi ini. Kopi. Ayo lah kopi ini. Sarok kayak bisa nih. Kopi tenek rokok ayo. Rokok ada kopi sajet. Gratis. Ora judul. Kopi ada rokok gratis. Ayo kopi ini ditok nih. Rokoknya Garing ora ana kopi ana. apa sih ini di dapur tok nih kabeh ha. Iya dong. Wajar tadi ya ta. Ayo ditok nih ini sing ning kono pisan kae. Apa kae ning kafe? Turene kafe he. Gorene kafe. Gorene. Ini segone karo anu nih. Gorene pisan. Belum siap. Kopi, rokok, Oke tenan. mangan, warganya prayong ini toh, gitu. Rasane urip. Tenan, penting teko ya. Oke, kita nih kopi ini rokoknya. Oke, kalian ngetasi ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, rada nyedeknya gak apa-apa lah. Rada nyedeknya kok nomor apa ada adem. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kan untuk anget ya. Kopi ini harus teko. Kopi nelo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ije. Kalian tadi kopi ngobrol begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kayak ngomong itu koi. Ya. Oh, dibaca ini kok. Jone nek kati. Nggih. Saya mau cerita ke panjenengan semuanya. Semoga bisa diambil hikmahnya dan bisa panjenengan lakukan di rumah. Jadi pada kenyataannya, pada dasarnya itu sebenarnya saya itu bodoh-bodohnya orang. Karena saya ini tidak pernah ngaji, yo sekolah yo gak tutup, sekolah aja tidak tutup. Saya itu S1 Bapak Ibu, SD. Jadi sekolah itu tidak tutup, ngaji pun yo gak iso. Tapi kenapa sekarang ini kok banyak saudaranya? Walaupun dihujang seperti apapun tetap bisa bertahan. Dan nggak tahu kenapa berdoa sebisa-bisanya gitu ya. Alhamdulillah jadi. Alhamdulillah dijabala. Amin. Itu salah satu penyebabnya. Oh, kopi ini kalau dibagian kopi ini. Rokoknya pakai ini pisan. Bila perlu anu sautil barengan gitu. Gitu. Cantom ini cantom ya. Tak sedotan gantian. Siap. Aku ini kali-kali ikut sidap loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Hati-hati panas loh ya Bi. Tapi gak apa-apa. Solawat terus nyambungin yang pusat nih pangkawani panas-panas ya. Panasnya pangkah diseruput aja. Dah ini oh ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saya ulangi lagi bahwa sebenarnya saya itu bodoh-bodohnya orang. Saya itu hina-hinanya orang Bapak Ibu. Karena saya berangkat dari keluarga yang tidak punya apa-apa dan dari
pendidikan yang sangat rendah. Karena waktu itu saya pengen mondok tapi tidak bisa mondok. Kenapa? Karena orang tua saya sakit. Jadi cita-cita orang tua saya itu dari dulu pengen memondokkan saya. Tapi karena beliau itu sakit, akhirnya saya tidak jadi mondok. Saya mengurus orang tua saya selama 7 tahun. Jadi selama 7 tahun itu saya merawat ayah saya. Ini nanti ada hikmahnya nanti. Ini cerita dulu ya. Jadi selama 7 tahun itu saya merawat orang tua saya. Jadi kalau anak-anak yang lainnya bisa sekolah, bisa pacaran, enak sih seneng pacaran kan ini. Ada yang bisa bekerja, mondok dan lain sebagainya. Nah ini bidadari saya. Ada yang mendaftar? Mestinya belum ya? Nanti jangan lupa satu lagu ya. Atau Ikhram atau Anak Soleh alamatnya ya nanti ya. Nanti artisnya pondok mau tampil nanti. Saya cerita dulu. Ini mumpung ada bidadari saya. Jadi saya katakan ke panjenengan semuanya, saya tidak malu jenengan punya keluarga seperti saya, ya malu ya nggak apa-apa, ya terserah. Tapi saya mau cerita apa adanya, karena disukai apa adanya itu lebih bahagia daripada disukai karena ada apa-apanya. Enak diri kita itu disukai dengan apa adanya, bukan karena ada apa-apa. Beh sampai nek Rene seduluran mbak aku mengira aku kisakti kecewa sampai nanti. Sebab saya itu tidak sama sekali tidak sakti. Yang sakti hanya Allah Subhanahu. Seperti di kaosnya jenengan itu loh. Kesaktianmu adalah Kesabaranmu. SDW ini anu. Iki ngajine ngobrole model carana ya, kepenak ya. Oleh modele nganggo hadis ora iso kok klerenak. Yo, wa alladzi wasyu wasidudinas sing kok diucat kok nae to. Nganggo hadis ora becus ora usah wis. Mending ngopo enake sak iso-isone ya. Timbang kleru malah dihujat sak Indonesia teh bayang ya to. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nggih, ini jangan lupa beliaunya itu bikinkan kopi ya. Tuh dia. Nggih, jadi saya mau cerita ke panjenengan apa adanya bahwa sebenarnya saya itu adalah bodoh-bodohnya orang. Hina-hinanya orang. Karena tidak pernah sekolah, tidak pernah pondok. Tapi alhamdulillah walaupun kita bukan siapa-siapa, tapi jangan pernah ragu untuk buat sesuatu, terutama berbuat dalam hal kebaikan. Oke? Jadi ketika jenengan ada yang minta tolong, biasanya kalau yang jadi warga pondok itu akan banyak yang minta tolong. Ada yang minta didoakan, ada yang minta disuwuk, ya dan lain sebagainya. Jenengan lakukan apapun semampu panjenengan yang bisa sampean lakukan. Bisanya bismillah ya bismillah. Isone idoni ngono ae. Heeh, ora bingung. Sebab semuanya manut kersane Gusti Allah. Gusti Allah. Wis gitu aja. Orang dulu itu tidak bisa baca bismillah setelah ya mandi kok. Tidak bisa baca Al-Fatihah ya Al-Fatihah gitu tak ya mandi. Karena bunyinya doa bukan hanya karena kepintarannya, karena kebersihan dan kejernihan hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulangi ya. Jadi mandinya doa itu bukan hanya karena kepintarannya, tetapi karena kebersihan hatinya. Bukan hanya karena hafalan, tetapi yang lebih penting pada tindakan. Ada sebuah cerita Bapak Ibu, santri saya itu ada pasien yang datang itu kesurupan. Pernah dibawa ke Banyuwangi,
pernah dibawa ke Surabaya, ke Pandaan dan sebagainya. Sakitnya itu nggak sembuh-sembuh. Kalau di rukyah itu kesurupan terus. Kalau dari rumah itu tiap hari itu berantem dengan suaminya. Ketika di rukyah di sini kesurupannya nggak mari-mari. Sudah dibacain ini dan itu. Marinya hanya dengan semelah gitu aja. Hanya dengan bismillah itu aja sembuh. Bahkan ketika dibacakan asma-asma Allah yang lainnya, ayat kursi dan lain sebagainya, sampai Al-Baqarah, nggak sembuh-sembuh. Karena ketika itu yang dibacakan itu lebih pintar daripada yang membah. Jine lebih pintar ketimbang semua malah diklerek-klerok nih. Gue moco atas kleru rupiah aku lho jere-jere. Moco atas kleru rupiah aku. Iki pinter aku lho. Moco Al-Fatihah itu kleru-kleru nih karo sini. Akhirnya sembuhnya hanya dengan semelah. Nah, ketika itu yang saya rasakan harus lebih menjaga hati. Jadi bukan hanya pada perkataannya, lebih kepada perbuatannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi untuk semua warga Pondok Nuswantoro ini yang saya minta benar-benar menjaga hatinya. Jangan gampang baperan. Ya. Jangan gampang. Jangan jadi orang yang amati. Apa itu orang yang amatiran? Gampang terombang-ambing oleh keadaan. Wong ini milu ini, wong ono milu ono, dilokne wong susah, dibuju wong kesenengan. Ini tandanya orang yang amatiran, yang gampang terombang-ambing oleh keadaan. Siap nggih? Jangan jadi orang yang amatiran. Walaupun dalam keadaan seperti apapun harus tetap menjadi orang yang baik dalam keadaan seperti apapun. Kalau panjenengan bilang saya akan baik kepada orang yang baik kepada saya, ini namanya amatiran. Ini enggak sesuai dengan perintah Allah, tidak sesuai dengan yang dicontohkan baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah itu walaupun dicaci, dihina tetap baik kepada orang yang baik kepada kita itu biasa. Tapi baik kepada orang yang enggak baik kepada kita, baru itu namanya luar biasa. Siap nggih? Siap. Ketika dicaci jangan pernah marah. Jangan pernah membenci orang yang membenci diri kita. Baiknya karena Allah Subhanahu. Kalau kita baik cuma karena manusia, kecewa Bapak Ibu. Kecewa. Contoh panjenengan kalau punya ibu, ya ibunya sudah tua, pikun, dikasih makan katanya belum. Apakah ketika seperti itu kita boleh nggak berbuat baik? Nggak boleh. Karena perintah Allah itu kita harus berbuat baik kepada orang tua. Apapun, bagaimanapun keadaannya jeleknya, itu urusan orang tua. Urusan kita, tanggung jawab kita, itu harus baik kepada orang tua. Yang terutama kepada orang tua. Yang kedua, kepada sesama. Baik itu kepada tetangga, kepada teman, kepada saudara, kita wajib untuk berbuat baik. Dan ingat, baiknya karena Allah, bukan karena manusia. Contoh sampean baik ke tetangga, sampean punya panenan ngasih ke tetangga. Kalau baiknya cuma karena tetangga, nanti tetangganya panen nggak ngasih, sampean kecewa. Karena baiknya karena manusia. Tapi karena Allah tidak akan ada kecewa.
kecewanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oke. Kopinya lanjut ya. Ngopi karo rokokan ya. Lah ngopi renek rokokan iki kaya ising ora cewek ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut ya. Dan nanti saya harap kita bisa kumpul setiap 3 bulan sekali. Siap ya? 3 bulan sekali kita kumpul. Dan nanti Pak Insya Allah kita buat seperti arisan lah. Ya seperti arisan. Seperti arisan. Kita nanti bikin setiap daerah. Dan nanti dari setiap satu persatu kita gantian. Siapa yang tidak mampu kita bantu dulu. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita kumpul-kumpul di sini bukan hanya kumpul-kumpul saja, bukan hanya ijazahan saja yang bersifat batiniah, tapi juga secara zahiriyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ini pertama kali kita jumpa, jadi pertama kali pengukuhan keluarga besar Pondok Nuswantoro. Jadi saya cerita dulu asal usul saya biar panjenengan paham. Kalau menurut kita tadi, Abah tadi, saya yang ke-8. Tapi yang paling goblok. Anak Abah Yai Sewudin yang nomor 8, tapi yang paling goblok. Ceramah yang leher. Jadi saya itu anak angkat dari beliau. Kalau aslinya loh niku kacamata yuk. Masya Allah. Mantap. Ye, saya cerita asal usul saya dulu deh. Karena saya dulu mendapatkan kemudahan, ini sangat penting, tolong didengarkan. Saya mendapatkan kemudahan sampai saat ini semua hal terasa mudah. Baik itu rezeki, ya istri yang punya 2 ya ta. Jos. Wanita banyak yang tergila-gila ya ta. Iya kita lagi. Jos. Iya. Rezeki mudah. Jadi semua yang saya dapatkan kemudahan ini akan saya ceritakan ke panjenengan. Saya dulu dijalankan oleh Allah seperti ini, dijalankan oleh guru saya dengan amalan ini, akan saya ceritakan ke panjenengan. Semoga saya mendapatkan kemudahan karena dijalankan oleh guru saya dengan sholawat. Semoga panjenengan pun juga mendapatkan kemudahan seperti saya dulu dijalankan oleh guru saya. Yang pertama saya bercerita tentang jalan hidup saya dulu. Okay? Jadi saya itu dari kecil, dari umur 12 tahun sampai hampir menginjak umur 20, dari umur belasan itu merawat orang tua saya. Jadi orang tua saya dulu beliau mondok di Paron, Paras, Mangkur. Setelah itu beliau ke Lampung. Di Lampung ketemu dengan ibu saya, menikah dan punya saya. Ceritanya begitu. Iya, Lampung, ibu Solo, kalau bapak Ngawi. Nah ketika beliau dulu di pondok, akhirnya pergi ke Lampung dan menikah dengan ibu saya. Itu setiap malam kalau saya mijitin ayah saya, biasanya jam 7 malam itu mijiti. Ada ya nggak ya kayak saya gitu? Kalau jam 7 malam itu ngijek-ngijek orang tuanya gitu, ada? Ya. Ya, kalau anak-anak dulu kayak gitu, kalau sekarang mainannya gadget aja, HP aja, Nah jadi kerjaan saya dulu itu kalau malam, ketika beliau selesai ngulang ngaji itu pasti suruh mijitin saya. Saya dikasih uang 100 rupiah itu seweneng rame-rame. Nah ayah saya itu dulu sering cerita tentang kegiatan beliau di pondok pesantren, seperti tentang ilmu hikmah dan lain sebagainya, sehingga membuat saya itu sangat tertarik dengan ilmu hikmah.
karena beliau sering bercerita tentang ilmu hikmah. Salah satunya ketika beliau di pondok, ada teman santrinya yang intipin kiainya malam Jumat, nggak taunya berdiri dari malam sampai pagi. Ada salah satu santri yang pulang ke rumah, balik ke pondok, uangnya itu jadi tembelek, jadi telek. Itu karena uangnya nggak halal, pernah seperti itu. Dan pernah beliau bercerita, ada salah satu anak lurah yang dipondokkan di pondok beliau di Paron. Anak lurah ini ketika dipondokkan itu pekerjaannya seperti saya dulu. Jadi pekerjaannya hanya cuci sandal, ngarit dan lain sebagainya. Jadi nggak pernah ngaji karena santri dalam. Santri dalam itu santri yang nggak punya uang. Jadi nggak bisa mondok umum, bisanya derek kiai. Ini ada anak lurah di Ngawi itu dipondokkan di pondok abah saya itu, di tempatnya ayah saya itu. Ketika beliau sedang mondok di situ melihat anak lurah itu dipondokkan di sana. Ketika dipondokkan di sana 3 bulan itu ayahnya nengok, lurahnya itu nengok ke pondok. Ketika menengok di pondok melihat anaknya ini cuci sandalnya kiai. Terus lurahnya ini, bapaknya yang lurah ini marah. Ini anak saya ini saya pondokkan di sini tuh buat ngaji loh yai, bukan buat jadi pembantu seperti itu. Akhirnya kiainya itu jawab, ya monggo kerso ta anak jenengan, wong saya lo ndak nyuruh, anak jenengan yang melakukan seperti itu sendiri. Terus anaknya itu dipanggil. Anaknya dipanggil, menghadaplah ke orang tuanya. Setelah itu anaknya bertanya kepada ayahnya, "Ya, jenengan niku pengen kula mondok supados kula ngaji ta, supados kula pinter to." Nggih, niki cerita dari orang tua saya demi Allah. Iya, kamu tuh tak pondokno itu ben pinter, ben ngaji, ora kok dadi pembantu. Sampeyan pengen kula ngaji napa jarene anake ngoten. Yo ngaji kitab ala-ala, ngaji alim muta'alim, kitab ihya dan sebagainya. Akhirnya kitabnya itu semuanya diambil dari pondok umum ini, dibawa ke hadapan ayahnya. Dan demi Allah, demi Rasulullah, kata ayah saya, santri ini tadinya tidak pernah ngaji, yang bekerjaannya itu hanya ngurusin kiainya, hanya nyuci sandal dan sebagainya. Semua kitab yang dibawa itu hafal. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini cerita dari ayah saya. Makanya saya itu di pondok ya akhirnya ora tau ngaji, mergo ya ora duit. Tapi kok ya rapal kaya iki mau maksudku. Maca Pulau Trobina sih ya kleru lho. Jadi saya itu terinspirasi dari kisah ayah saya. Wes di pondok ki ora usah ngaji. Sing penting golek ridhone kiai. Yang penting itu apa? Mendekat kepada yang punya ilmu, kata ayah saya, dan mendekat kepada yang dititipkan ilmu. Yang punya ilmu itu siapa? Allah Subhanahu. Penting kowe gak maksiat meneh. Sebab tirakat yang paling kuat, kata ayah saya, yang penting tidak melakukan maksiat. Yang kedua yang penting cari ridhonya guru. Makanya ya yang penting wis nglayani guru ngono. Tapi alhamdulillah walaupun saya itu tidak bisa ngaji, tapi alhamdulillah sekarang dengan izin Allah, berkah barokah dari kiai-kiai saya, alhamdulillah punya pondok pesantren. Kiainya ya yang asli pinter ngaji, kiainya insya Allah sekarang ini anaknya Abah Yai Syaihuddin, yaitu Gus Ali. Jadi jangan khawatir, walaupun saya tidak bisa ngaji, anak-anaknya yang dipondokkan di sini kurikulumnya sama seperti di pondok-pondok pesantren yang lain, gratis, sama sekali tidak dipungut biaya. Baik yang tua maupun yang muda, yang penting yang tidak beristri ya. Kasihan kalau mondok di sini nanti istrinya sing ngeloni sapa ya toh. Kok sing nafkahi sapa, kok aku malah dosa. Pokok sampean sing duda utawa sampean rondo
utawa sampean ora payu-payu jomblo, mondok ning kene. Gratis, sama sekali tidak dipungut biaya. Makan, tempat tidur, bahkan pakaian semuanya saya siapkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kasih tahu tetangganya, kasih tahu saudaranya. Daripada di rumah cuman motoran, cuman jalan-jalan, ya kan? Mending dipondokkan di sini. Gratis, sama sekali tidak dipungut biaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ngopi dulu, rokok dulu. Nanti saya kasih hadiah. Saya bawa 20, termasuk tongkat, tasbih dan sebagainya yang bisa menjawab pertanyaan dari saya. Sekarang abah saya mau pulang, saya tak. Siap. Siap. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Dengarkan dulu bidadari saya mau tampil, monggo. Ye. Panggilan kepada Kang Riki, sekali lagi panggilan kepada Kang Riki. Sallu ala Nabi. Sekali lagi